Iya, anehnya ada beberapa. Iya, aneh. Ini aneh. Ada beberapa yang ngira kalau orang. Hari ini kita ada tamu ya, dia namanya Sally, dia YouTuber Indonesia tapi dia kuliah di Malaysia. Mungkin sedikit perkenalan dari Sally. Iya boleh. Aku Sally. Aku buat YouTube aku buat video di YouTube. Aduh nervous nih. Dan aku sekarang balik di Jakarta. Aku besar dan lahir juga di Jakarta. Sekarang stay di Jakarta juga dan kuliah di Malaysia selama 4 tahun. Kuliah di universitas mana? Di Inti College Subang. Pernah dengar? Oh ya, Inti College ya. Jurusan apa sih? Jurusannya komunikasi. Oh, komunikasi. Itu kenapa kamu pengen kuliah sampai di Malaysia? Sebenarnya ada beberapa alasan, tapi main reasonsnya sebenarnya pertama jaraknya lumayan dekat. Jadi kalau ada apa-apa sama rumah itu bisa gampang bolak-balik, just 2 hours away kan ya. Terus untuk budget slightly lebih murah ya dibanding kayak negara tetangga lainnya. Terus habis itu edukasinya menggunakan bahasa Inggris. Video kamu bahasa Inggris kamu bagus banget. Thank you. Dan kamu ngomongnya udah kayak orang Tionghoa Malaysia. Itu Manglish ya, slang. Iya, awalnya jadi lucu banget. Awalnya dateng, sebenarnya accent aku nggak kayak gini pas ngomong bahasa Inggris apalagi ya. Tapi setelah berbaur dengan orang-orang Malaysia, aku jadi kecampur bahasa Inggrisnya. Terus suka banget ngomong pakai bahasa-bahasa slang kayak lah, meh, kayak gitu-gitu. Teman-teman Malaysia mereka ada bilang, oh kamu punya slang orang Indonesia ngomong bahasa Inggris itu merdu gak? Itu enak nggak? Ada yang bilang awalnya datang bilang aksen aku bagus, mereka nggak tahu aku dari mana. Banyak yang ngira aku entah dari mana lah gitu, banyak. Tapi nggak ada yang ngira aku orang lokal kalau pas udah ngomong. Tapi kayak udah berapa bulan di Malaysia, kayaknya nggak nyampe setengah tahun deh. Kayaknya aksennya udah mulai berubah gitu. Terus mereka bilang you speak just like locals. Itu sudah adaptasi ya dengan bahasa lokal gitu. Betul. Terus kalau awal-awal nggak sama sekali ngomong, cuma mukanya aja yang kelihatan, mereka pasti ngomong ke aku pakai bahasa Mandarin. Rata-rata. Kamu jawabnya? Aku jawabnya, aku biarin dia ngomong dulu, terus aku bilang, sorry, I can't speak Mandarin. Kenapa kamu mau kuliah ke luar negeri? Kenapa kamu gak kuliah di Indonesia? Apakah motivasi kamu? Alasan pertamanya banget karena bahasa sih. Jadi emang edukasi di Indonesia aku udah bisa bilang, apalagi kayak negeri banyak banget yang bagus. Tapi kalau bahasa pengantar yang bakalan dipakai tetap bahasa Indonesia, dan meskipun dia ada kayak international programs atau apa, ada juga yang dengar-dengar ada exchange segala macam, which is great, bagus. Tapi tetap aja kayak komunikasi sama orang teman-temannya tuh pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi pengen nge-challenge diri sendiri aja waktu itu, mikir kayak oh kenapa nggak coba kayak kuliah di luar negeri gitu. Terus jauh lebih mandiri karena nggak ada bantuan orang tua. Apa-apa harus sendiri. Awalnya ditemenin sama my mom, sama mama untuk seminggu. Terus sedih banget sampai nangis. Udah gitu ngerasa kayak ditinggal gitu ya, kayak ditinggal sendirian di negara orang nggak punya siapa-siapa. Tapi lama-lama ya bisa kayak adaptasi. Mula-mula kamu datang ke Malaysia, apakah kesan dan pesan kamu itu sama seperti kamu bayangin atau itu beda? Beda. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu punya bayangan besar, tapi dulu udah pernah travel kan sebelumnya ke Malaysia sebelum tinggal gitu kan ya. Jadi udah tahu oh ya emang orang di sana banyak yang ngomong pakai bahasa Mandarin, terus pakai bahasa Melayu, ada emang orang Indians pakai bahasanya masing-masing. Nah tapi aku nggak terlalu jelas mereka itu seperti apa dalam kesehariannya. Nah jadi awal datang ada kayak culture shock karena kalau di Indonesia kan sama sekali nggak ada kayak terlalu banyak perbedaan dalam bahasa ya. Jadi sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di sana tuh nggak ada kayak apa ya? Nggak bisa dibilang nggak ada sih, tapi bahasa pemersatunya lebih ke arah Inggris kan. Jadi iya, jadi itu yang awalnya aku bingung kayak mau ke mama ngomongnya harus switch, nggak bisa kayak full English. Mau ngomong sama temen harus switch lagi gitu. Jadi awal-awal kayak aduh gimana ini bingung gitu.
selamat datang ke Malaysia. Kalau kamu tahu lebih banyak bahasa, kamu harus switch lebih banyak kali lagi. Bener-bener. Mula-mula kamu sampai di kampus, ada teman Indonesia lain nggak? Atau kamu satu-satunya orang Indonesia di kelas? Jadi sebenarnya awalnya tuh aku bukan di Inti College Subang, sebenarnya itu di yang nilai campus. Nah itu kan kayak hutan ya tempatnya. Orang sana itu nggak terlalu Inggrisnya nggak terlalu menurut aku nggak terlalu sebanyak dipakai seperti orang di Subang. Nah jadinya kalau ngomongin orang Indonesia ada, tapi yang di sekelas aku nggak ada, aku sendirian orang Indonesia, dan ngomong sama orang sana yaitu orang nganggap sayanya bisa bahasa Mandarin karena dinilai kali ini. Mereka merasa kayaknya spesial ya, ada orang Indonesia tapi kenapa dia nggak kelihatan seperti orang Indonesia dan dia nggak bisa ngomong Mandarin. Ya bingung banget, mereka kayak kok kamu muka Chinese tapi kok kayak nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, kaget. Ya itu gak nyambung gitu karena mereka nggak tahu ya, mungkin mereka nggak pernah main ke Indonesia jadi mereka heran. Iya benar-benar. Pada mula-mula kamu sampai di Malaysia itu ada gimana proses adaptasi kamu terhadap kehidupan kamu di Malaysia? Itu proses cari kos, proses ikut kuliah itu kayak gimana? Adaptasinya awal-awal nggak tahu ya, homesick sih. Terus tahu-tahu homesick banget, bener-bener karena nggak sama sekali nggak familiar, terus sendirian, jadi merasa kesepian itu sih awal-awal. Terus lama-lama ya udah cari-cari teman, dapat teman, keluar bareng, makan bareng, ya udah gitu sih, seperti pada normalnya. Pengalaman kamu sebagai orang Indonesia mungkin ada ketemu apakah hal yang spesial, peristiwa aneh selama 4 tahun kamu kuliah di Malaysia kan? Ada kayaknya deh. Ini yang aku ingat aja ya satu. Jadi aku lagi pergi itu tuh belanja popcorn sama teman Malaysia aku. Dia itu Chinese Malaysian, tapi emang mukanya menurut aku nggak terlalu Chinese banget. Nah suatu saat belanja, terus order, bilang mau berapa, bayar, terus orang kasirnya itu bilang kayak dia kira saya yang asli orang Chinese lokal, dia kira temen saya itu asalnya keturunan mana lain gitu. Terus dia sampai bilang, yakin beneran ini orang Malaysia asli gitu. Dia bilang, iya teman saya asli, saya yang bukan. Dia yang kayak bingung gitu. Iya, itu sih yang terakhir aku ingat. Ya dia gak nyambung lagi. Ya emang iya sih, muka saya sama dia bandingin gitu lebih Chinese-an saya sih gitu. Jadi lucu. Jadi kamu mungkin sering gini mungkin lebih dari 5 kali ya. Setiap kali ada orang mau ngomong dengan kamu pasti ngomong Chinese dulu. Terus kamu bilang, kamu seharusnya pakai baju dengan bendera Indonesia ya. Dia langsung tahu gitu. Lucu, iya. Tapi lama-lama terbiasa, bisa lah sambil belajar juga kan. Ada kayak uncle yang jualan tempat fotokopi gitu. Dia ngomong ke saya pakai bahasa Mandarin. Terus dia nyampe bilang kayak, kamu nggak bisa ngomong ya? Maksudnya aku nggak mau jawab gitu. Terus akhirnya aku paksain diri, aku ngomong pakai bahasa Mandarin kayak ceke gitu. Terus habis itu dianya yang kayak, oh ini orang bisa ngomong gitu. Terus akunya yang kayak aku nggak tahu mau balas apa lagi, cuma berapa, bayar, terus udah makasih pergi, itu aja. Terus dipaksa, maksudnya lucu. Kamu bisa kata apa aja? Apa Mandarin ya? Apa ya, ngomong yang dasar-dasar kayak tanya berapa, kayak tuo sao qian. Terus tanya angka mengerti juga bisa. Terus apa ya, yang dasar-dasar ngerti gitu, tapi kalau ngomong pasti temen tuh ketawa karena intonasi saya aneh. Gitu. Iya, cuma kalau sebatas untuk ngerti ya bisalah untuk yang sehari-hari gitu. Kak, mereka ada menganggap kamu kaya nggak? Kalau kamu orang Indonesia? Iya, anehnya ada beberapa
Iya ini aneh. Ada beberapa yang ngira kalau orang mungkin karena mereka mikir gapnya jauh kali ya, kayak ada orang yang sangat kekurangan, ada orang yang di atas gitu. Tapi yang aku kaget pas mereka bilang, oh bukannya Chinese Indonesian tuh kayak kaya, maksudnya rich gitu ya. Terus aku bilang nggak bener gitu, nggak kayak gitu. Sebenarnya kita biasa-biasa aja, nggak seperti yang dibayangkan gitu. Orang Malaysia juga banyak yang kaya. Ya, itu ada persepsi sih, itu ada persepsi orang Chinese Indonesia itu kayak mungkin mereka mereka lihat itu crazy rich Surabaya atau gimana, atau mereka sering berbisnis dengan Chinese Indonesia. Dan banyak orang Medan mereka lagi bawa itu tas LV, Gucci apa-apa. Jadi ada persepsi itu. Bener sih, ya ada lah yang seperti itu, cuma nggak sepenuhnya benar. Tapi nggak bisa dibilang seperti itu juga gitu. Sebenarnya biasa-biasa aja. Ya. Tapi emang itu stereotip. Iya, kayak stereotip orang aja. Sebenarnya nggak. Terus ada stereotip lain tapi anehnya kayak, oh dia nggak tahu bahwa orang Indonesia tuh ternyata banyak juga Chinese-nya. Jadi kirain orang Indonesia ya yang seperti TKI yang pada datang rata-rata seperti itu, kayak gitu. Ada juga yang mikirnya kayak gitu, gitu. Iya benar-benar. Kalau dulu Ivy mikirnya kayak apa? Sebelum saya datang, iya saya tahu ada Chinese Indonesian sih, tapi saya belum tahu itu persentasenya sampai di mana. Tapi sebelum saya datang, saya kirain itu Indonesia kayaknya suku Melayu. Saya nggak tahu ada suku Jawa, ada suku Sunda, Madura, banyak lagi, malah ada Papua. Ya itu persepsi orang Malaysia. Menurut kamu ya, itu kalau education di Malaysia itu bedanya dengan Indonesia itu apa? Aku nggak bisa bilang untuk universitas ya, karena kan nggak pernah kuliah di sini. Cuma kalau dari SMA, SMP, pengalaman aku tuh kurikulumnya padat, sama dia itu banyak dia itu nggak terlalu, itu Inggris nggak terlalu ditekankan. Jadi kayaknya dari aku kecil sampai SMA tuh belajar Inggrisnya itu aja gitu. Maksudnya nggak banyak berubah, kayak past tense lah ya, kayak gitu-gitu aja, kayak nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu dalam-dalam. Nah tapi kalau di kuliah ya Inggrisnya jadi langsung kepake banget kan, kayak gitu. Cuma kalau soal kurikulum menurut aku Malaysia lebih rich in terms of kayak programs. Jadi banyak kayak twinning programs, terus habis itu ada entah UK program lah, US program, kayak gitu-gitu. Di Indonesia kayaknya lebih sedikit ya, aku denger kayaknya lebih jarang gitu denger. Tapi kalau di Malaysia kayak sering banget ya, itu sih. Iya benar-benar. Kalau di Jakarta berbanding kamu di Subang ya, itu perbelanjaannya yang lebih mahal yang mana? Jakarta atau Subang? Oh oke, menarik. Kalau pribadi aku pasti mahal di sana, karena di sini kan aku masih tinggal sama orang tua, jadi nggak perlu pikir-pikir bayar listrik, bayar air lah, bayar apa segala macem gitu. Jadi kalau untuk rumah ya pasti lebih mahal di sana, sama ngekos. Tapi kalau grocery shopping ya mirip-mirip lah, nggak terlalu beda jauh. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi kalau imported goods gitu, yang kayak makanan impor seperti kayak mie pokoknya makanan impor lah, itu sebenarnya murahan di Malaysia. Oh iya, murahan di Malaysia ini menurut aku ya. Saya nggak pernah ke Jakarta, tapi kalau menurut kamu ya, itu Jakarta sama Kuala Lumpur sama-sama ibu kota, itu bedanya di mana? Pertama samanya dulu kali ya, sama-sama laut, terus banyak mobil. Banyak orang, kayak populasinya pasti lebih padat ya. Cuma kalau Jakarta itu menurut aku jauh lebih padat lagi, itu pertama. Terus polusinya kayaknya lebih banyak di Jakarta karena padat. Terus kalau soal transportasi umum menurut aku better di KL, karena kayak banyak yang lebih keling gitu ya, kayak masih udah ada LRT, MRT segala macam tuh, kayak keling, monorail juga ada. Kalau di sini kan masih dalam pembangunan, jadi ya semoga aja nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Cuma sekarang, amin. Sekarang baru ada MRT kan.
MRT sama bus Transjakarta. Berarti kamu di KL, kamu travel dengan transportasi umum. Iya, pakai Touch and Go, enak banget. Oh iya, kamu biasanya main kemana aja? Biasanya Di KL. yang paling dekat sama kampus tuh Sunway Pyramid ya, jadi suka ke situ. Terus ada bus gratis tuh. Terus kalau ke daerah KL suka ke daerah Bukit Bintang, KLCC juga suka. Iya, kayak daerah-daerah situ aja sih. Kamu suka berbelanja di sana? Shopping? Aduh, banyak banget hal yang aku kangenin. Suka sih ya. Aku suka banget snack Eureka di Malaysia. Di sini nggak ada. Jadi sekarang aku kangen banget apa popcorn. apa sih popcorn? Oh. Popcorn dari Malaysia itu aku suka banget beli buat cemilan di rumah. Biasanya suka stok. Di sini nggak ada. Jadi itu kangen. Aku suka banget beli itu. Sama kalau belanja pada umumnya sih kayak ya paling baju sekali. Terus ya grocery shopping sih yang lebih sering. Itu aja sih. Kamu lama di Malaysia, apakah motivasi kamu untuk sharing pengalaman kamu di YouTube? Awalnya iseng, terus bosen. Karena kan sendirian juga. Akhirnya mikir-mikir, iya ya, kenapa nggak coba-coba aja kayak sharing gitu. Ya udah dari situ deh mulanya. Awal-awal juga bener-bener iseng aja, nggak ada yang kayak motivasi apa-apa gitu. Selepas kamu sharing, kamu merasa kamu lebih gembira dan kamu juga belajar sesuatu pada proses kamu sharing jadi YouTuber. Iya, belajar banyak banget sih. Pertama, orang itu emang bisa bisa baik banget. Kayak iya, ada yang bisa orang sama yang nggak dikenal gitu kan, kita kayak nggak kenal itu orang siapa gitu di YouTube kan. Tapi ada orang yang bisa sampai baik banget, sampai support. Ada orang yang kebalikannya gitu kan. Terus habis itu belajar juga buat itu sih konsisten. Tapi menurut aku itu yang susah. Konsisten di YouTube itu yang susah. Jadi itu sejauh aku tinggal ya di Malaysia tuh kayak apa mungkin ya. Jadi sejujurnya seneng banget selama bisa tinggal di Malaysia, terus belajar banyak sama orang di sana juga. Terus honestly itu tadi makin jadi independen. Terus kayaknya percaya dirinya lebih ada juga, sama merasa kalau lebih kuat gitu kalau sebenarnya tuh aku bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang. Yang nggak pastinya nggak sama sekali tanpa bantuan orang, tapi ya ngerti lah ya maksudnya. Terus budgeting penting banget karena ngurus uang sendiri. Terus habis itu suka explore dan travel ke lebih banyak tempat, karena aku ngerasa bahwa kita lebih bisa banyak belajar dari traveling itu. Oh, ini orang kayak gini gitu, maksudnya culture-nya tuh seperti ini gitu. Kayak contoh tadi Nilai sama Subang beda, menurut aku lumayan beda banget ya. Jadi karakteristiknya ada masing-masing. Oh, yang satu lebih ke arah mungkin lebih konservatif, yang satu mungkin lebih terbuka, lebih open ke ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Sama yang bilang bahwa orang Malaysia tuh nggak baik ke Indonesia, menurut aku nggak ada kayak gitu sama sekali. Karena kalau mereka tahu aku orang Indonesia, mereka sangat-sangat welcoming banget. Nggak ada yang kayak malah jadi kayak di aneh-anehin, dibully atau apa, itu sama sekali nggak ada. Malah mereka jadi tertarik gitu, kayak bilang, oh iya dari Indonesia, dari mana? Terus habis itu malah ditanya apa yang unik-unik, malah jadi bukan nggak ada yang nggak ada yang kayak dikucilkan gitu tuh, nggak ada. Tapi padahal kagetnya aku tuh ada yang pernah nanya bahwa ada nggak sih kayak yang semacam kucilin gitu loh di Malaysia karena kan orang Indonesia ke sana. Nggak ada sih sama sekali, orang baik-baik di sana. Sama banyak banget ketemu pekerja orang Indonesia di sana, dan itu surprising banget karena awal-awal aku nggak ngira sebanyak itu. Tapi sebenarnya banyak banget, dimanapun ada. Subang Jaya ada, di Nilai ada, di Bukit Bintang banyak. Jadi wow banget sih sebenarnya. Terima kasih Sally mau sampai di sini sharing dengan kami. Makasih juga udah mau ngundang aku di channelnya Ivy. Aku seneng banget bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol.
Stay tune juga, nanti Ivy bakalan ada di channel aku juga. Jadi yang penasaran dan mau lihat Ivy bakalan ada di channel aku. Oh ya, subscribe ke Ivy juga ya guys. Subscribe ke Sally. Support nih. Oke. Terima kasih Sally. Thank you, makasih. Sampai jumpa di channel kamu. Sampai jumpa. Saya ke channel kamu. Channel kamu. Bye bye.